Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, dari kelas C, analisis makanan yang diampu oleh dosen apoteker Diana Terlawati, MSI, dan dokter apoteker Prisarniato, MSc, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi protein, dan kelompok kami terdiri dari Sofia Almira, saya sendiri Stefani Gloria, Fania Sari, Gracia Felicita, Sinta Ramadhani, Novrianto Tanuwijaya, Aprilia Wulandari, dan Zikri Nugraha. Salam Pancasila. Sistematika yang kita akan bahas adalah yang pertama ada struktur asam amino, yang kedua ada metabolisme asam amino, yang ketiga katabolisme, yang keempat ada reaksi kimia asam amino, yang kelima ada ikatan peptida, yang keenam ada reaksi kondensasi, yang ketujuh ada peran, yang kedelapan ada manfaatnya, dan yang kesembilan ada analisis kasus. Yang pertama asam amino. Asam amino yang merupakan monomer, satuan pembentuk protein, adalah suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Gugus amina dan gugus karboksil dalam asam amino terikat pada atom karbon yang sama. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Salah satu fungsi penting asam amino dalam organisme yaitu sebagai penyusun protein. Selanjutnya ada struktur asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus. Yang pertama ada gugus amina atau NH2, yang kedua ada gugus karboksil atau COOH, yang ketiga ada atom hidrogen atau H, dan yang terakhir gugus sisa atau R yang bisa disebut residu. Disebut juga sebagai rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Atom C dinamai atom C alfa sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil. Selanjutnya ada klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gugus R nonpolar atau tak mengutuk, yang dimana gugus yang mempunyai sedikit atau tidak mempunyai selisih muatan dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Yang kedua ada gugus R mengutuk tak bermuatan, yang dimana lebih mudah larut dalam air dari golongan yang tak mengutuk karena gugus R mengutuk dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Yang ketiga ada gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam, yang dimana bermuatan negatifnya pada pH 6-7 dan terdiri dari asam aspartat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai dua gugus karboksil atau COOH. Yang terakhir ada gugus R bermuatan positif, yang dimana asam amino ini bersifat basa dan pada pH 7 terdiri dari lisin, histidin, dan arginin. Dan ini struktur-struktur asam amino. Selanjutnya ada metabolisme asam amino. Metabolisme asam amino berguna sebagai sumber bahan utama pembentuk protein dalam tubuh. Protein merupakan polimer yang tersusun dari asam amino sebagai monomernya. Monomer-monomer ini tersambung dengan ikatan peptida yang mengikat gugus karboksil milik satu monomer dengan gugus amina milik monomer di sebelahnya. Reaksi penyambungan ini disebut translasi. Secara alami terjadi di sitoplasma dengan bantuan ribosom dan tRNA. Pada polimerisasi asam amino, gugus OH yang merupakan bagian gugus karboksil satu asam amino dan gugus H yang merupakan bagian gugus amina asam amino lainnya akan terlepas dan membentuk air. Molekul asam amino yang telah melepaskan molekul air dikatakan disebut dalam bentuk residu asam amino. Selanjutnya ada katabolisme asam amino. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain atau karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi lainnya. Asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksit bagi tubuh. Enzim aminotransferase memindahkan amino kepada alfa-ketoglutarat menghasilkan glutamat
atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Pelepasan amino dari glutamat menghasilkan ion amonium. Ion amonium masuk ke dalam siklus urea setelah mengalami pelepasan gugus amin. Asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini, dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Selanjutnya ada reaksi kimia asam amino. Reaksi kimia asam amino ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama reaksi ninhidrin, yang merupakan reaksi warna yang biasa digunakan untuk identifikasi asam amino. Ninhidrin ini terreduksi kemudian bereaksi dengan asam amino lepas membentuk kompleks biru ungu yang maksimal menyerap dengan panjang gelombang 570 nanometer. Yang kedua ada reaksi Sanger yang merupakan reaksi antara alfa amino dengan 1 fluoro 2,4 dinitrobenzen atau bisa disebut FDNB. Dalam suasana basah lemah, FDNB ini bereaksi dengan asam alfa amino membentuk turunan 2,4 dinitfenil yang disebut DNP asam amino. Reaksi ini digunakan untuk penentuan asam amino N ujung suatu rantai peptida. Yang ketiga ada reaksi Edman yang merupakan reaksi antara alfa amino dengan fenyl isotiosianat yang menghasilkan turunan fenyl tiokarbonil. Yang keempat, ada peptida. Bila gugus amino dan gugus hidroksil asam amino bergabung membentuk ikatan peptida, unsur asam aminonya dinamakan residu asam amino. Rantai polipeptida mempunyai arah sebab unit penyusun mempunyai ujung yang berbeda, yaitu gugus amino alfa dan gugus karboksil alfa. Ujung amino diletakkan pada awal rantai polipeptida, berarti urutan asam amino dalam rantai polipeptida ditulis dengan diawali oleh residu amino terminal. Selanjutnya ada ikatan peptida, yang dimana asam amino untuk membentuk suatu protein dihubungkan dengan ikatan peptida. Dua molekul asam amino dapat diikat secara kovalen melalui suatu ikatan amida substitusi yang disebut ikatan peptida menghasilkan suatu dipeptida. Ikatan seperti ini dibentuk dengan menarik unsur H2O dari gugus karboksil satu asam amino dan gugus alfa amino dari molekul lain dengan reaksi kondensasi yang kuat. 3 asam amino dapat disatukan oleh 2 ikatan peptida dengan cara yang sama untuk membentuk suatu tripeptida atau tetrapeptida dan pentapeptida. Jika terdapat banyak asam amino yang tergabung dengan cara demikian, struktur yang demikian dinamakan polipeptida. Unit asam amino di dalam peptida biasanya disebut residu. Residu asam amino pada ujung suatu peptida yang mempunyai gugus alfa amino bebas disebut residu terminal amino atau juga biasa disebut terminal N. Residu pada ujung yang satu lagi yang mempunyai gugus karboksil bebas disebut terminal karboksil atau residu terminal C. Peptida dinamakan dari deret kandungan asam amino dimulai dari residu terminal L. Selanjutnya, ada reaksi kondensasi 2 asam amino membentuk ikatan peptida. Reaksi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama Zwitter ion, yang dimana asam amino dalam bentuk tidak terion atau di sebelah kiri dan dalam bentuk Zwitter ion. Zwitter ion dapat diekstrak dari larutan asam amino sebagai struktur kristal putih yang bertitik lebur tinggi. Kebanyakan asam amino bebas berada dalam bentuk Zwitter ion pada pH netral maupun pH fisiologis yang dekat netral. Yang kedua ada asam amino dasar atau standar, yang dimana protein tersusun dari berbagai asam amino yang masing-masing dihubungkan dengan ikatan peptida. Pada awal pembentukannya, protein hanya tersusun dari 20 asam amino yang dikenal sebagai asam amino dasar atau asam amino baku, atau asam amino penyusun protein yang biasa disebut proteinogenik. Asam-asam amino inilah yang disandi oleh DNA atau RNA sebagai kode genetik. Selanjutnya ada peran asam amino dan protein. Yang pertama peran asam amino itu sebagai penyusun protein termasuk enzim. Yang kedua kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat. Yang ketiga pengikat ion logam penting yang diperlukan dalam reaksi enzimatik atau kofaktor.
Yang kedua ada peran protein. Yang pertama sebagai protein struktural, yang kedua sebagai protein enzim, yang ketiga sebagai protein hormon, yang keempat sebagai protein transport di dalam darah, yang kelima protein transport membran, yang keenam protein untuk motilitas sel, yang ketujuh protein sebagai pertahanan tubuh. Selanjutnya, ada manfaat protein dan asam amino dalam bidang farmasi. Kemajuan teknologi DNA rekombinan telah mendorong perkembangan berbagai cara produksi protein rekombinan menggunakan inang yang aman dan relatif mudah dikultur sehingga protein dapat diproduksi pada skala industri. Protein yang digunakan untuk bidang farmasi dan kedokteran atau protein terapeutik dan vaksin subunit disyaratkan mempunyai kemurnian yang tinggi. Teknologi DNA rekombinan juga telah menyediakan berbagai strategi untuk meningkatkan produksi dan mempermudah pemurnian protein. Mutu protein juga sangat penting, oleh karena itu telah dikembangkan berbagai metode identifikasi dan karakterisasi protein menggunakan metode berbasis protein. Di antaranya, sequencing urutan asam amino, elektroforesis dan immunoblotting, penentuan pH isoelektrik, dan spektrometri massa Maltitov. Dalam bidang farmasi, terutama untuk penyakit kanker, protein rekombinan termasuk antibodi monoklonal juga digunakan dalam sistem penghantaran obat dengan tujuan peningkatan efektivitas dan penurunan efek toksik dari obat. Salah satu vaksin manusia dan hewan yang saat ini banyak dikembangkan adalah vaksin subunit yang terdiri dari atas protein rekombinan. Selanjutnya ada studi kasus yang kita ambil tentang hubungan tingkat kecukupan protein dengan kejadian stunting pada balita usia 6-59 bulan. Stunting ini merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multifaktorial dan bersifat antar regenerasi. Pertumbuhan dan perkembangan anak juga dapat dipengaruhi oleh gizi anak tersebut. Faktor langsung yang menyebabkan stunting yaitu berupa asupan makanan dan penyakit infeksi. Protein, seng, dan besi juga turut memberikan kontribusi dalam kejadian stunting ini. Berdasarkan hasil survei di Mataram Ilir, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, tingkat kecukupan protein pada anak usia 6-59 bulan termasuk dalam kategori yang kurang sebanyak 54,4% dan 49,3% responden mengalami stunting. Ini merupakan tabelnya. Dari hasil tersebut, artinya responden dengan kecukupan protein yang kurang baik berisiko sebesar 15,145 kali anak mengalami stunting dibandingkan anak dengan kecukupan protein yang baik. Kecukupan protein yang seimbang yaitu sesuai dengan kebutuhan disertai pemilihan bahan makanan yang tepat akan melahirkan status gizi yang baik. Dampak buruk bagi stunting dalam jangka pendek bisa menyebabkan terganggunya otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang, akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, resiko tinggi munculnya penyakit diabetes, dan lain-lain. Kecukupan gizi sangat penting bagi kesehatan balita. Perkembangan anak dipengaruhi oleh gizi anak tersebut. Untuk itu, disarankan ibu balita agar memberikan beraneka ragam yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan balita. Diupayakan pemberian makanan yang seimbang dan pola makanan yang baik sesuai dengan kebutuhan gizinya. Nah, ini daftar pustaka yang kami ambil. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk di-subscribe, komen, dan like. Salam Pancasila!